Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa amma ba'du, saya memulai dengan doanya Nabi Musa ini karena saya mengalami kegugupan beberapa bulan terakhir ini. Gitu. Oh iya. Al-Aqil. Oke. Saya mengalami kegugupan, saya mengalami ketidakseimbangan antara ucapan saya dengan pikiran saya. Jadi aku kayak orang meteng, wis meh brojol tapi gak brojol-brojol. Jadi air kawahnya terus mengalir tapi gak lahir-lahir. Dan lahirnya tidak akan kita sesar, melainkan persis seperti yang Allah perintahkan nanti. Oleh karena itu saya rodok kami sosolan kadang-kadang. Nah untuk itu saya mohon izin kepada Cak Fuad, ridho kepada Cak Fuad dan keikhlasan Pak Muzamil untuk kerjasama dengan saya pada pagi hari ini. Saya mohon izin. Jadi gini, kenapa saya minta tolong Pak Muzamil, Cak Fuad dan semuanya. Jadi kalau gini, kita sekarang lughawiyah dulu, mutarodifat dulu ya. Kalau dalam Islam biasanya ada dikenal satu urutan atau satu leveling atau stratificating dari hakikat, syariat, thariqat, ma'rifat. Boleh nggak Pak Muzamil saya teman-teman dijelasin serba singkat mengenai hakikat, syariat, thariqat dan ma'rifat. Terutama pada ma'rifat itu bedanya apa dengan ma'lamah? Ya'rifu mal farqu baina ya'rif wa ya'lam. Ya. Tolong mungkin kita ulang lagi. Kenapa saya minta ini nanti akan saya jelaskan. Silakan Pak Muzamil. Jadi pertama syariat. Syariat itu yang terendah karena syariat itu kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Oke. Ya, aturan yang sifatnya formal itu syariat. Tapi karena dalam Islam aturan formal itu punya tujuan. Nah, aturan formal itu langkah pertama. Nah, maka langkah keduanya adalah thariqat. Thariqat adalah formula yang sifatnya lebih masuk lagi ke dalam. Jadi cara mengamalkan syariat secara rohaniyah. Selanjutnya hakikat. Nah, hakikat masuk kepada inti daripada syariat Islam. Nah, buah dari perjalanan syariat, thariqat dan ma'rifat dan hakikat itulah ma'rifat. Oke. Gitu ya. Kalau begitu saya terpaksa mengatakan bahwa saya memakai metodologi yang agak tidak sama dengan tradisi thariqat. Ya. Jadi saya melihat hidup ini pertama harus jelas dulu inti masalahnya. Ya, hakikat hidupnya harus jelas, baru menjalani syariat. Kemudian di dalam syariat itu kemudian ditemukan sejumlah hal, tafsir-tafsir, interpretasi-interpretasi yang membuat thariqatnya bermacam-macam. Ya. Tapi semuanya itu untuk ma'rifat, untuk pencapaian-pencapaian tertentu. Jadi saya mengurut hakikat, syariat, thariqat, ma'rifat. Nggak usah ngomong salah benar, kedua-duanya benar asal menuju Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, kayak ilmu ma'iyah. Ini semua untuk ngomong apa yang sudah kita alami tadi dan apa yang sedang kita alami di Indonesia dan seluruh dunia. Ini saya memakai landasan ilmunya karena kita ini adalah kaum radikalis. Jadi kalau ngomong radikalisme kita lah itu. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama, Kementerian Kumham, Kementerian Pertahanan semua ngurusi radikalisme, sesungguhnya sasaran utama adalah kita. Kalau mereka paham. Cuman karena kita tidak dianggap radikal, itu bukan karena kita tidak radikal, karena mereka tidak paham radikal itu apa, radikalitas itu apa, radikalisme itu apa. Mereka bahkan tidak membedakan antara tas dengan ism, ya, radikalitas dengan radikalisme. Ma'iyah tanggal 16 di Kenduri Cinta, judulnya adalah radikalitas Ma'iyah. Pembicara utamanya adalah Mas Ian Leonard Beth yang tinggal di Thailand, tapi dia
khusus datang ke Jakarta untuk menjadi pembicara utama soal radikalitas ma'iyah. Oke. Saya akan pelan-pelan menjelaskan kenapa kita radik. Radik itu artinya adalah akar. Kita tidak bisa punya pohon tanpa akar. Kita tidak bisa hidup seperti pohon yang ada buahnya, ada dahannya, ada daunnya, ada kembangnya dan berbuah tanpa melalui akar. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa radikalitas. Bahkan radikalisme artinya yang nggak bisa kalau pohon ya harus radikal. Jadi itu ya isme juga gitu ya. Tapi nanti dulu saya akan jelaskan dulu kenapa saya tanya Pak Muzamil. Jadi kalau urut-urutannya itu hakikat menuju syariat, itu pemimpin kita, marja kita adalah Cak Fuad sama Pak Muzamil. Karena beliau yang sangat jelas memahami setiap butir dari syariat Islam dan syariat kehidupan yang diambil atau diwacanakan atau dicerminkan pada hakikatnya. Kita Muzamil. Jadi hal-hal yang menyangkut hakikat menuju syariat itu guru kita adalah Cak Mib sama Pak Muzamil. Dari syariat menuju thariqat ya, karena thariqat ini kan butuh ijtihad, butuh fenomenologi, butuh apalagi tajdid ya dan seterusnya, pembaruan, pencarian hal-hal yang baru, inovasi, invensi dan seterusnya, itu dari syariat menuju thariqat. Nah, syariat menuju thariqat itu Anda bisa bersama Syekh Nur Somad, Yai Tohar, Yai Totok Raharjo dan lain-lain ya. Jadi ini saya malam ini bikin kabinet. Pokoknya urusan hakikat syariat itu Cak Fuad sama Pak Muzamil. Karena beliau yang bisa menjadi marja kita, menjadi rujukan kita. Sangat menguasai masalah soal itu. Apalagi Cak Fuad adalah anggota Majelis Umana yang mengurusi bahasa Al-Quran dan bahasa Arab sedunia. Ada di tangan Cak Fuad dengan 9 orang yang lain. Kemudian dari syariat ke thariqat Pak Nur, Kiai Syekh Nur Somad, Kiai Totok dan lain-lain. Kemudian dari thariqat ke makrifat untuk aplikasi dan pencapaian-pencapaian. Nah, maka tolong agak dijelasin Pak. Makrifat itu begini. Yang untuk thariqat sama makrifat saya serahkan kepada Anda dan Sabrang. Sabrang dan Anda harus melihat ke depan. Anda harus mempelajari semua dari hakikat ke syariat sampai thariqat sampai Anda menemukan makrifatnya. Anda harus lebih tahu dari semua orang yang lain di dunia apa yang akan harus Anda tuju. Karena Pak Muzamil, sebelum saya mohon menjelaskan mengenai makrifat, kita ini hidup di tengah satu sistem internasional atau nasional yang kita tidak sepakat dengan rule of the game-nya. Rule of the game itu apa? Iki bal-balan ta pingpong lah, nah, iki jentik ta jumpritan. Lah kono jumpritan kini jendek. Terus dikon balapan ya apa? Kita ngerusak jumpritan juga gelem ya toh. Tapi kalau kita memaksakan jendek ya mau. Jadi kita sedang hidup sebagai ghuraba atau orang-orang yang terasing. Saya merasa seperti itu. Nah, ini kalau saya ngomong Indonesia, ngomong dunia, ngomong ideologi, ngomong Renaissance, ngomong apa saja, sangat kelihatan bahwa nanti saya akan tanya sama Pak Muzamil. Nah, sebelum itu kenapa kok? Jadi kalau sampean main sepak bola, golnya apa? Tujuan utamanya apa? Ngegolin. Kalau sampean main volley, tujuannya adalah angka, bukan nyemes kan thariqatnya. Ya, angka. Skornya berapa? 15 apa 21? 25 sekarang. Oh ya, jadi kan sepak bola sama volley kan beda. Nah, kalau Anda adalah orang volley di tengah orang sepak bola, Anda tidak perlu rewel. Anda main volley sendiri aja, kan gitu. Wong tujuannya beda, goalnya beda, end game-nya berbeda. Ya. End game-nya ya. Sekarang kan Anda nonton film end game itu ya. End game-nya beda, lu beda. Jadi sampean ke sana, saya ke sana. Sejak saya SD saya sudah merasa bahwa ini dunia maju ke sana. Saya ke sana. Sehingga saya waktu SMA saya sudah menulis puisi mengenai orang-orang mundur ke depan, orang-orang maju ke belakang. Ngono. Karena menurut view saya gitu tuh nggak maju, ngono mundur ya. Ngono lah. Nah, nanti saya akan tanya detail kepada Pak Muzamil. Sekarang tolong, nah makrifat ini supaya tidak serem-serem. Makrifat itu
Tolong jelaskan Mas Jamil. Makrifat itu apa yang disampaikan oleh Cak Sot tadi, pengertian. Pengertian. Jadi setelah kita jalankan syariat dan thariqat, akhirnya kita kan dapat pengertian-pengertian, dapat pengetahuan-pengetahuan. Nah, pengetahuan itulah makrifat. Dari belum pernah nonton TV terus nonton TV itu satu makrifat kecil. Makrifat, iya. Belum pernah kawin terus rabi itu makrifat. Iya. Begitu malam pertama, waduh kok gak biyen-biyen ngono kan gitu kan. Itu makrifat ya. Itu makrifat. Oke, jadi jelas ya Mas ya. Jadi jangan diserem-seremkan, jangan dimistik-mistikkan. Apa saja yang sifatnya Anda belum pernah mengalami kemudian mengalami, Anda belum pernah tahu kemudian tahu, Anda belum pernah mendengar kemudian mendengar, itu namanya makrifat. Jadi tinggal levelingnya, makrifat rendah, makrifat sedang, makrifat tinggi, makrifat jauh, makrifat sedang, makrifat rendah, dekat dan seterusnya. Oke. Saya ingin cepat-cepat karena ada paket yang saya ingin kasihkan kepada Anda. Nah, dari situ saya sebelum tanya lebih lanjut kepada Mak Muzamil, Cak Fuad tadi kan mengatakan bahwa yang paling berat itu kan mengontrol batin. Ya. Nek mengontrol perilaku nu kate nang doli ganti duit terkontrol wis. Gitu ya, ya. Ya tak gak? Mulane aja akeh-akeh duitmu, ya gitu. Jadi tapi kalau batin ini kan ya bisa. Arek wedok iku ya piro ukurane BH-ne ya masyaallah ya. Wis gak terkontrol kene ya. Gitu ya. Iku kira-kira 36,5 ya. Gak 38. Kan itu batin sangat sukar gak kontrol gitu sekalian ya. Ini saya masih kami sosolen saking akeh sing tak kepingin tak sedekahno nang awakmu. Tanpa beban apa-apa dan Anda tidak terikat oleh omongan saya. Anda merdeka dengan diri Anda masing-masing. Itu ciri ma'iyah, Anda berdaulat. Sing penting yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Nah, Anda yang menentukan wayattabi'una ahsana, yang terbaik menurutmu yang engkau lakukan. Tidak harus seperti saya. Kon gak kudu dadi apa-apaku, kon gak kudu dadi anak buahku, kon gak kudu dadi umatku atau santriku, ya. Setiap orang berdaulat karena besok-besok kita juga akan bertanggung jawab kepada Allah sendiri-sendiri masing-masing. Paling pol dengan keluarganya kan gitu. Nah, ini ada salah seorang jamaah ma'iyah. Anda tahu jamaah ma'iyah itu bisa dihitung tak gak? Bisa dihitung? Sing teko di Padang Bulan dan 63 ma'iyah yang lain aja gak bisa dihitung. Apa meneh sing kepedhok aku di terminal njaluk foto. Apa meneh sing alah supir taksi cerita tentang ma'iyah dawa. Wah, kok roh temen iki wong suka tanya. Jadi saya di mana-mana ketemu jamaah ma'iyah, jadi saya nggak mungkin menghitung jumlahnya. Saya tidak bisa mengatakan yang di depan saya itu misalnya 40%, yang di luar yang tidak saya kenal 60%. Mungkin tidak. Mungkin yang di depan saya ini hanya 5% atau hanya 2%, 3%. Tapi yang di luar sana sangat banyak. Nah, salah satu jamaah ma'iyah itu pernah mengalami rasa sia-sia hidupnya Pak Muzamil. Terus dia pergi ke kuburan-kuburan. Dan dia tidak peduli diomongi klenik, diomongi syirik, sak piturute. Aku iki mek kepingin ndolek nggon sing sepi, ya, gak akeh suarane wong, ya. Kan gitu kan, rasional kan? Terus aku kepingin njaluk nang Gusti Allah, kepingin donga sembahyang di kuburan cek tambah khusyuk. Aku kepingin nang Gusti Allah njaluk, ya apa carane urip ki manfaat. Terserah manfaat apa sing dianugerahkan oleh Allah. Akhirnya bertahun-tahun dia ke kuburan, kemudian pada suatu malam dia didatangi oleh tangan dan tongkat. Ono tangan tok karo tongkat. Nek kon lak semaput kon ya. Tangan tok ngene iki karo tongkat. Terus ono suarane tapi gak ono wonge. Kowe saiki poso ora mangan 40 dino. Kamu sekarang puasa tidak makan 40 hari 40 malam. Bukan 40 hari tok, 40 hari 40 malam tidak makan. Terus dia bilang, ini salah seorang jamaahnya awal ya. Terus dia mengatakan, waduh nopo kiat kulo kan gitu. Apa saya kuat? Terus suara tadi menjawab kuat, terus hilang. Terus dia puasa 40 hari 40 malam ternyata kuat. Begitu dapat 40 hari 40 malam, dia didatangi lagi oleh tongkat, tangan, dan badan, tapi tanpa kepala, kecuali cahaya saja kepalanya.
Terus dia dibilang kamu sekarang tidak tidur 40 hari 40 malam. Terus dia tanya, apa saya kuat? Oh kuat, hilang. Ternyata kuat. Yang ketiga, setelah 40 hari 40 malam dia tidak tidur, dia didatangi lagi dengan wajah yang utuh, badan yang utuh, dengan tongkat yang utuh, tapi samar-samar. Dia memperkirakan itu Sunan Kalijogo, nek ndelok potongane gitu. Nek ndelok dedeke ya. Ijo apa? Kelambine rada ijo-ijo tua dan seterusnya ya. Terus jenis ikatnya itu ikat abad 16 gitu. Terus dia diperintah kowe saiki ora entuk ngomong 40 dina 40 bengi. Kamu sekarang tidak boleh bicara 40 hari 40 malam. Teman saya ini bukan Marquesot ya, ada Marquesot yang lain ya. Nah dia tidak tanya mengenai tidak ngomong 40 hari 40 malam, Pak Muzamil. Dia pikir mudah, dia pikir ringan. Wong gak mangane kuat, 40 dina 40 bengi, gak turu kuat apa meneh gak ngomong. Ternyata setelah dia alami hari kedua, hari ketiga, seminggu, hampir tidak kuat dia. Tidak ngomong itu tidak kuat. Karena ternyata tantangan batin itu lebih kuat daripada tantangan fisik dan sosial. Karena setelah dia puasa 40 hari, tidak tidur 40 hari 40 malam, dia kemudian bisa melihat apa yang sebelumnya dia tidak bisa melihat. Tapi dia tidak boleh ngomong. Dia tahu ini anak mau sakit 2 hari lagi. Dia tahu ini orang mau ketabrak motor 3 hari lagi. Dia tahu bermacam-macam. Yang dia tidak boleh ngomong. Dan dia mengalami pengetahuan yang luar biasa. Pengertian-pengertian dari berbagai macam yang dia tidak bisa ngomong. Misalnya kalau ada orang jalan dari desanya mau ke ini, dia tahu nanti dia akan keserempet bis. Dia tahu. Tapi dia tidak boleh memperingatkan. Dia tidak boleh ngomong. Jadi dia hampir tidak lulus. Kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim akhirnya dia lulus 40 hari 40 malam tidak ngomong. Dan ternyata tantangan batin itu jauh lebih berat daripada tantangan fisik. Tantangan hakikat itu jauh lebih dahsyat dibanding tantangan syariat. Kira-kira seperti yang Muzamil ya. Kemudian sekarang dia menjadi penolong banyak orang. Dia bisa mengoperasi orang tanpa bius, dia bisa ngerti penyakitnya orang dan seterusnya. Pokoknya dia sekarang kerjanya menolong orang dan sudah hampir 15 tahun bersama saya. Dia lulus tidak minta bayaran kepada siapapun saja, dikai alhamdulillah, dikai gak masalah. Jadi dia bersih dari keinginan fisik, kapitalisme, komersial dan seterusnya. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa sekarang berarti nomor 1 sekarang ini Anda revolusi batin, radikalisasi batin Anda. Karena Pak Muzamil, saya tanya Pak Muzamil, kalau Pak Muzamil mengenal di Quran atau mungkin hadis Rasulullah SAW, informasi Allah mengenai manusia, aku menciptakan manusia gini, aku menciptakan Adam begini, aku menciptakan kehidupan begini. Kalau menurut Pak Muzamil, ini umat manusia di dunia ini lulus enggak sekarang ini? Tidak lulus. Tidak lulus. Kecuali ada beberapa yang lulus. Maksud saya menyeluruh. Ya, ya mungkin individu-individu banyak yang lulus. Tapi secara keseluruhan yang tergambar dari sistemnya, mekanismenya, strukturnya, dan lalu lintas dialektika, politik, ekonomi, kebudayaan dan seterusnya, menurut Pak Muzamil tidak lulus. Tidak lulus. Ya. Andaikan dirapotkan itu nilainya berapa manusia sekarang ini? Di bawah 50. Ya. Di bawah 50. Di bawah 50. Ya, di bawah 50 ya, jelas ya. Jelas ya. Berarti semua yang Anda kenal, demokrasi, apalagi termasuk UUD 45, Pancasila, dan semuanya itu tidak membawa manusianya untuk lulus di hadapan Allah menurut gerambiangan atau pengetahuan mendasarnya Pak Muzamil. Di bawah 50. Gitu ya. Sebagai manusia loh Pak Muzamil. Kalau sebagai muslim atau mukmin apalagi. Jadi kalau tadi itu 40 sekarang 30 gitu ya. Ya, wong sekarang muslim itu tengkar terus. Padahal muslim itu gak boleh tengkar. Wong muslim itu menyelamatkan orang. Sekarang pekerjaan utama orang Islam saling nyinyir, saling caci maki, saling menyakiti, saling pokoknya kalau gak mencelakakan orang gak. Ya tapi kan sekarang mendekati FPI.
Gitu Ya, ya. tapi itu nanti. Ya, Oke. Oke. Kalau sebagai khalifah, Dia lulus juga. jadi kan Allah menginformasikan bahwa Dia bikin manusia, ya Adam di situ menurut berbagai macam perhitungan memang bukan manusia pertama, tapi saya menyebutnya manusia hibrida baru. Hibrida baru. Jadi dulu sudah ada manusia tapi gak ngene iki. Cik gurung wungkul, cik gurung koyo ngene iki gitu ya. Nah, Allah maka tidak mengatakan ini khaliqun nas. Ya. Tapi ini jailun, satu jailun. Apa bedanya jailun sama khaliqun, Pak Muzamil? Kalau khaliqun menciptakan sesuatu dari gak ada sama sekali, gak ada bahannya. Menjadi ada. Ada. Kalau jailun Ada bahannya terus dijadikan sesuatu yang lain. Kalau khaliqun itu Allah menciptakan padi. Tapi kalau jailun itu padi dijadikan Beras. nasi. Jelas ya? Nasinya. Nah, Allah menginformasikan mengenai Adam tidak menyebut namanya satu, Iya. tapi menyebut fungsinya atau tugasnya, yaitu khalifah. Khalifah ini dengan khilafah hubungannya apa, Pak? Kalau khalifah itu orangnya, kalau khilafah itu pekerjaannya. Apakah itu menjadi otomatis bahwa seorang khalifah harus mengerjakan khilafah? Kalau tidak mengerjakan khilafah bukan khalifah namanya. Nah, Gitu. jadi Allah sendiri yang sejak awal bikin Adam sampai ke kita ini disuruh jadi khalifah. Sekarang kita anti khilafah loh. Kita sekarang anti khilafah loh. Ya toh? Pernyataan resmi loh dari pemerintah loh. Ya? Dan berbagai macam lembaga Islam sendiri anti khilafah. Meskipun khilafah itu cair. Betul. Khilafah tidak sama dengan HTI, khilafah tidak sama dengan Wahabi, tidak sama dengan apapun yang lain, kan gitu. Betul. Khilafah itu sesuatu yang harus ditorikoti, dikenali hakikinya, kemudian disusun syariahnya. Jadi khalifah atau khilafah, ya, apa itu namanya? Kata bendanya Pak, itu khilafah itu apanya kalau bahasa Arab? Khilafah itu masdar. Masdar. Ya, kalau khalifah itu Fa'il. fa'il. Oke. Jadi kalau saya mengatakan, loh, Indonesia dengan UUD 45 dan Pancasila ini khilafah. Perkara nilainya berapa, tepat atau tidak nanti dulu. Ya. Tapi pokoknya ini sebuah satu jenis inovasi atau ijtihad yang juga merupakan kelanjutan dari khilafah. Karena manusia mencangkul tanah, berarti dia mengkhalifai tanah. Menanam pohon, berarti dia mengkhalifai pohon, kan begitu. Mengatur angin, mengatur air, berarti itu pekerjaan khilafah. Sekarang kita ini anti khilafah secara resmi, secara politik, kan begitu. Jadi bagaimana Pak Muzamil menanggapi itu? Itu karena tidak paham atau karena memang anti khilafah betul? Terbawa arus. Terbawa arus. Sehingga tidak mencoba memahami lebih dalam lagi. Sebetulnya ini apa? Jadi semuanya atas dasar suka dan tidak suka, tidak didalami. Gitu ya. Oke, jadi pada tataran hakikat saja sudah batal. Iya. Maka syariatnya pasti pilihannya salah. Betul. Maka torikotnya juga akan salah lagi. Akan salah. Kan gitu dan seterusnya ya. Ini kita konfirmasi kepada marja kita ya dari hakikat ke syariat ya. Iya. Ini khilafah. Ini khilafah non-stop. Ya. Apa emang? Kopi. Kopi panas. Ya mosok adem rek kok dol ngene kan ya, oke. Jadi kita gagal. Oke. Saya akan menanyakan lebih lanjut Pak Muzamil. Menurut Pak Muzamil, kalau komputer sudah kacau balau, aplikasinya sudah nggak karu-karuan, ya toh? Aplikasinya, softwarenya segala macam udah damage apa jenenge iku, wis crash, wis macam-macam. Itu biasanya diapakno? Reformat, hard reset. Jadi hard reset, jadi tidak hanya soft reset tapi hard. Nah, gini aja tanya. Ini dunia, tidak hanya Indonesia. Menurut Pak Muzamil sudah seharusnya di soft reset apa hard reset? Ya, hard reset. Hard reset. Ya.
Kalau hard reset itu berarti nanti install software baru. Apa jenenge? Operating system baru. Apakah itu Windows, apakah itu app iOS gitu ya. Berarti harus baru ya. Apakah akan kita install setelah hard reset dikosongin, kemudian kita install lagi dengan apa yang kemarin gagal, atau kita bikin baru, iOS baru, OS baru, operating system baru? Menurut Anda? Bikin baru. Maknya sedang bikin itu. Karena maknya bukan yang kemarin-kemarin itu. Ya. Tapi ojo terus mulai kok hard reset kabeh. Ya. Cukup kita di negeri kita, di batin kita, di pikiran kita, perilaku kita, syukur keluarga kita, nek gak gak apa-apa. Bermurah hati kepada orang yang lain, gitu ya. Jadi ini pokoknya harus ngerti bahwa kita ini hard reset Pak Muzamil. Dan Allah sudah menunjukkan hard resetnya. Jadi misalnya gini, berarti demokrasi itu ya apa nih? Atau gini, bunyi teks proklamasi apa? Proklamasi. Dengan ini kami, aku takon, waktu itu wis ana bangsa Indonesia atau durung? Sapa iku karepe? Atau dijawab lo enggak, sudah ada bangsa Indonesia tahun 1928. Ya, Sumpah Pemuda ya. Tahun 28 arek-arek enom di Senen nglumpuk nggawe Sumpah Pemuda. Iku takon tak gak nang mbahne, nang bapakne, tang tanggane. Kok moro-moro ana bangsa Indonesia iku sapa? Kok Indonesia kok bangsa? Terus Jawa suku, Melayu suku, Madura suku. Kalau bangsa itu di seluruh dunia rata-rata bahasanya sama. Di Indonesia bahasanya beribu-ribu. Lu mosok wong Madura sak bangsa karo wong Jawa. Ya apa carane? Wong carane mikir seje, ya. Struktur pemahamannya berbeda. Kapan izin, kapan gak izin beda, ya toh. Tukang becak nerabas lampu merah, goblok jare polisi. Becak goblok. Wis lampu merah terjang goblok. Lho nek wong Jawa kan langsung leren mudun. Nek wong Madura gak. Lho Pak, kalau ndak goblok ndak becak saya, Pak. Coba, apa itu sebangsa? Oke, ndak saya perpanjang, tapi intinya tepatkah bangsa Indonesia ini disebut bangsa? Wong Jawa saja sudah bangsa, dengan Sunda sangat berbeda, dengan Melayu sangat berbeda, dengan Dayak sangat berbeda, dengan Tolaki sangat berbeda, Batak sama Minang sangat berbeda. Mereka semua adalah bangsa-bangsa. Seharusnya Republik Indonesia adalah persatuan bangsa-bangsa. Yang namanya Indonesia, enggak apa-apa, sakarepmu. Tapi ini bangsa, maka kita berpikir suku akhirnya. Akhirnya kamu menyempit, kamu menjadi remeh. Karena kamu meremehkan dirimu sendiri. Itu contoh aja. Itu ya. Oke. Itu contoh ya Pak Muzamil. Jadi ternyata memang harus hard reset ini. Cuman kalau Anda sekarang melakukan hard reset itu atas Republik Indonesia, Anda perang. Jadi Indonesia koyok bapak wis kadung rabi, wis duwe anak 15, ternyata biyen akad nikahnya gak jelas. Kate diurung-urung ya apa, anake wis 15, wis ana sing kate rabi barang, cak piturute. Jadi kita mengalami dilema zaman yang luar biasa. Tapi intinya jelas, paling tidak secara nilai kita harus melakukan hard reset. Ya Muzamil ya. Pak Muzamil di luar Maknyahan pengajian sampai jam berapa? Ya, yang namanya pengajian itu paling lama 2 jam. 2 jam, berarti jam 8 sampai jam 10. Iya. Lah kok Anda mau sampai jam 3? Berarti Anda adalah OS baru dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda adalah software baru dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda adalah sistem baru, makhluk baru. Anda adalah turunan Adam dengan hibrida yang sama sekali baru. Ndi wong kaya ngene iki sampai jam 3 ya loro rek mulih rek. Iya. Ya lega. Kon lek gak loro tambah waras kon. Ya. Loro rene waras, alhamdulillah ya lega. Ono,
Lah iya, kan gitu. Dan banyak sekali toh di luar ini apa yang kira-kira apa yang OS baru di maknya apa? Yang kira-kira nggak ada di yang kemarin atau yang di sana-sana. Lanang wedok campur gak ono masalah, ya tak gak? Apa meneh liyane rek? Rokokan sak karep-karepmu. Ndek kene kudu pakaian santri tak gak? Sak karepmu. Bahkan saya ditanya sama banyak orang Jakarta, Pak di Maiyah itu, kan ono sing takon, seneng nang kace ndelok di YouTube tapi itu gimana ya? Caranya daftar gimana? Bayarnya berapa? Ngono pertanyaane ngomong saiki. Itu kan orang-orang penjara, orang-orang yang dibui oleh zaman. Dipikirnya kalau acara itu bayar. Lu di Maiyah bayar opo? Ayo, lu agamanya cak lu ndak ada syarat. Saya tidak mengerti siapa yang datang. Anake sapa aku ya gak ro, agamamu apa aku ya gak ro, kelakuanmu elek tapi aku ya gak ro. Emang ada kiai pengajian yang mengerti persis siapa umatnya? Tidak ada. Akhirnya kan dipersempit, sing penting kupluan nganggo klambi. Kok ngono sih? Itu menyempitkan, padahal kan kita harus tahu semuanya. Tapi kan tidak mungkin tahu. Maka saya bilang, ojo meneh kok pakaiane preman. Mudah loh, gak apa-apa di panggung. Di Maiyah itu boleh telanjang di panggung. Kurang ya apa? Boleh. Ayo siapa berani? Aku tanya, boleh enggak? Ayo, ayo. Nah, orang-orang itu bikin peraturan karena dia tidak punya imajinasi, karena dia tidak punya simulasi, karena dia tidak bermakrifat, tidak melihat ke depan. Betul enggak? Karena kita bermakrifat, masih diatur muda gak apa-apa, ono ta sing muda. Kon rame dhewe gak apa-apa, ono ta sing rame dhewe? Gak ono. Apa? Pelayon, gak oleh pelayon. Oleh pelayon. Jajal pelayon situ kene. Dipelekang sikilmu karo kira-kira tengene. Jadi teman sekalian, orang itu semakin lama semakin tidak mampu mengatasi hidupnya, tidak mampu bersimulasi terhadap perilaku manusia, sehingga akhirnya dia bikin aturan kudu bayar BPJS. Nek gak iso gawe KTP, nek gak iso gawe SIM lah ngono. Makin lama makin di penjara makin sempit. Khilafah disempitkan. Semua disempitkan. Nah, teman-teman sekalian, kalau menurut saya, dan ini saya sudah diskusi panjang dengan Mas Yan Elbet, karena dia sering, ini sebentar lagi dia diundang ke Inggris juga untuk menjelaskan Maiyah. Dan sekarang teman-teman di Eropa sudah kumpul juga untuk bikin Maiyah namanya Mafaza, meskipun masih sedikit orang, tidak ada masalah. Kita tidak cari anggota, kita tidak cari massa. Kita hanya menjalankan apa yang Allah katakan. Alaikumud da'wah wa alainal balagh. Imam Zamil ya? Kalimat persisnya benar nggak itu? Ya. Alaikat da'wah atau alaikumud da'wah? Alaikumud da'wah wa alainal balagh. Apa artinya? Kewajibanmu adalah menyampaikan, mengajak, mengajak, dan akulah yang akan menyampaikan ke hati mereka. Jadi aku ngomong, Pak Muzamil ngomong, Cafat ngomong iku gak iso tutuk di awakmu rek. Sing garai tutuk di pikiranmu, di hatimu Gusti Allah, tutuk aku. Iku rumusnya. Jadi ojo GR. Makanya di sini tidak boleh ada kultus. Tidak boleh ada togut. Berarti podo karo HTI aku ya. Anti togut. Togut itu apa, Pak Muzamil? Togut itu dari kata togo. Togo itu melampaui batas. Melampaui batas. Togut adalah orang yang dibesar-besarkan sampai melampaui batas. Sampai hampir dituhankan. Sampai dituhankan. Sekarang saya tanya sama Anda. Jelas ya artinya ya. Makanya marjaknya dia ya dari hakikat ke syariat. Aku takon. Bung Karno itu nabi ta wong biasa. Jadi nek wong biasa itu ono salah ta gak? Ono salah ta gak? Kon wani ngomong salah Bung Karno? Enggak mungkin berani. Nyun sewu ya.
Mulane nek aku iki dielek-elek wong di medsos, aku seneng. Karena itu adalah proses membebaskan saya dari kemungkinan ditauhidkan orang. Gak apa-apa. Seneng aku. Timbangan kok kon keliru mentauhidkan aku ya. Gitu ya. Nyun sewu ojo rame-rame ya. Gus Dur wong ta nabi. Jadi kira-kira duwe salah ta gak? Kon wani ngomongno salah Gus Dur. Gak wani. Nyun sewu JKW wong ta nabi. Kira-kira duwe salah ta gak? Wani kon ngomong salah Jokowi. Wani kon. Diserampang kon kok ya. Nah sekarang tauhid itu banyak nggak di Indonesia? Coba siapa aja yang tauhid sekarang? Yang can do no wrong bahasa Inggrisnya, tidak bisa melakukan kesalahan, tidak pernah salah, ya. Wah kata saya ternyata. Nah ojo sampai ndek mayah ono tauhid. Mulane aku gelek meso, apa sebabnya? Cek kon gak menabikan aku. Loh jelas toh? Double diancuk. Kerek menurut aku ya. Dengan begitu kan saya mengurangi kemungkinan Anda menabikan saya. Jadi oleh ganjaran tak gak oleh kumisu emang. Cek kon gak mengkeramatkan aku, cek kon gak mentauhidkan aku terus wancen double tak tunyo raimu kon ngono ya. Ya. Jadi kira-kira apik sih emang. Mergo saya menghalangi syirik, menghalangi kemungkinan tauhid, betul enggak? Nah, jadi bayang nih maya iku meso lho ganjaran. Mergo niatnya mengurangi kemungkinan kesyirikan. Kita mau sambil ya? Betul. Nah, teman sekalian, sekarang kira-kira menurut Anda tokoh-tokoh nasional yang tauhid itu jumlahnya berapa? Terus nek kon ono 5 diarani 7, terus kon gak wani ngomong iku 5, iso ta gak kon terusno uripe? Nek ono wong salah diarani bener, kon iso ta terusno urip iki? Wong iku plastik diarani lombok, terus kon gak wani ngomong, lho kok plastik?